Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiy ba'da. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat, di hari yang sangat panas, ya, di mana manusia kelaparan dan kehausan dan matahari sangat dekat dengan manusia, di saat itu ada manusia-manusia yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi pada hari kiamat, di mana tidak ada pada hari itu naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 orang tersebut yang akan Allah naungi adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh, ya, dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Sejak seseorang yang akil balik umur 15 tahun atau kurang dari itu atau lebih dari itu sampai umur 40 tahun, atau sebagian ulama mengatakan dari akil balik sampai umur 50 tahun, itu adalah masa pemuda, ya, masa seseorang, ya, dalam masa mudanya. Dan ini adalah masa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, masa yang sangat berharga dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, kalau seseorang mempergunakan masa mudanya sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kelebihan baginya pada hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang pemuda yang tidak ada sabwa. Sabwa itu kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, seorang pemuda yang berusaha menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala kagum, cinta kepada hamba tersebut. Dan siapakah pemuda? Yaitu kita hari ini. Kita hari ini, ya, kitalah asyabab, para pemuda, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita berjalan di atas aturan Allah Subhanahu wa taala, di aturan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ini, maka kitalah yang mendapatkan pujian tersebut. Para santri dan santriwati rahimakumullah, masa muda itu sangat berharga dalam kehidupan seseorang, sangat berharga. Dan pada hari kiamat, masa muda kalian ini nanti akan Allah tanyakan, untuk apa dipergunakan? Untuk kebaikan atau untuk maksiat? Untuk ketaatan atau untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran? Allah SWT akan tanya kepada siapapun kita, saya, kalian, orang-orang di luar sana, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa mudanya ini. Kemana dia pergunakan? Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari tempatnya pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Pada hari kiamat kita enggak akan berpindah dari tempat kita berpijak kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala menanyakan 4 perkara ini kepada kita dan kita bisa menjawabnya. Apa 4 pertanyaan tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Tentang umur yang Allah berikan kepada kita ini, sejak kita kecil sampai kita meninggal dunia, di mana umur tersebut kita pergunakan? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana dipergunakan? Untuk beribadah, untuk main-main, untuk happy-happy saja, atau untuk kerja dunia saja? Semuanya akan Allah SWT tanyakan umur tersebut. Berapapun umur yang Allah berikan kepada kita, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun sekalipun, atau lebih dari itu, Allah akan tanyakan umur tersebut. Wa an umrihi fima, ya, tentang umurnya, fima afnah, di mana dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, juga tentang ilmu syariah.
Apa yang kita kerjakan dengan ilmu tersebut? Kita tuh sudah tahu halal haram. Apakah yang halal kita kerjakan? Apakah yang haram kita jauhi? Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada kita pada hari kiamat. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, apakah dia kerjakan ilmu tersebut atau tidak? Apakah ilmu tersebut kalau berisi perintah, dia kerjakan perintah tersebut atau tidak? Kalau isinya larangan, dia jauhi larangan tersebut apa tidak? Allah akan tanyakan kepada kita. Kalau kita sudah tahu sesuatu itu haram, lalu tetap kita kerjakan, maka kita terancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu menuntut pengamalan dari kita. Sehingga Ibnu Raslan mengatakan wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'azzabun min qabli 'abidil wasan. Seorang alim tahu dia hukum halal dan haram, tapi dia tidak kerjakan, itu lebih dahulu disiksa oleh Allah di hari kiamat daripada penyembah berhala sekalipun. Ya. Kemudian di antara yang Allah akan tanyakan juga wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang harta seseorang, di mana dia peroleh? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Wa fima anfaqa. Dan di mana dia belanjakan harta tersebut? Apakah untuk kebaikan, untuk foya-foya, untuk hal yang haram? Kemudian kata Rasulullah SAW, wa an syababihi fima ablah. Tentang masa muda, di mana dia habiskan masa mudanya itu. Padahal kita mengetahui bahwa masa muda itu termasuk bagian dari umur seseorang. Masa muda termasuk bagian dari umur seseorang. Tapi Allah tanyakan secara khusus. Ya, pertama kata Rasulullah tentang umurnya, di mana dia habiskan. Kemudian yang keempat yang Allah akan tanyakan tentang masa mudanya. Di mana dia habiskan masa muda itu. Padahal masa muda bagian dari umur seseorang. Kenapa? Karena masa muda itu sangat penting dalam kehidupan seseorang. Kalau dia pergunakan untuk beribadah masa muda tersebut, maka kualitasnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pergunakan untuk menuntut ilmu masa muda tersebut, dia insya Allah akan berhasil dalam menuntut ilmu. Kalau dia pergunakan untuk kebaikan masa muda tersebut, maka setelah dia dewasa, dia akan menjadi orang dewasa yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Dan dia akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wayan sya'u ya nasyiul fityadu minna ala makana awwadahu abuhu. Bahwa seseorang menjadi dewasa di antara kita sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh kedua orang tuanya. Alasan kenapa masa muda akan Allah tanyakan secara khusus pada hari kiamat. Karena masa muda itu masa seseorang kuat untuk beribadah, masa bersemangat, masa tidak ada halangan-halangan, tidak ada penyakit, tidak ada kefakiran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya yang kedua, karena masa muda itu panjang. Kita jadi anak-anak berapa tahun? Mungkin 12 tahun, 13 tahun sudah habis masa anak-anak kita. Tetapi masa muda, mungkin seseorang akan melewati masa muda selama 25 tahun dari kehidupannya. Ataupun 30 tahun dari kehidupannya. Kalau dihitung dari sejak dia balik sampai umur 40 tahun. Atau sejak dia balik sampai umur dia 50 tahun. Masa yang panjang. Oleh sebab itu, pergunakan masa muda kalian ini sebaik-baiknya. Ya, pergunakan masa muda kalian ini untuk mempelajari banyak hal dalam kehidupan ini. Jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah yang telah ciptakan kalian dalam keadaan lemah ketika kita lahir. Dari perut ibu kita masing-masing dalam keadaan lemah. Kita perlu kepada bantuan dari orang tua kita, perawatan dari orang tua kita, perhatian dari orang tua kita. Tsumma ja'ala min ba'dhi dha'fin quwwah. Kemudian setelah masa lemah tersebut masuk ke masa yang berikutnya, yaitu masa kuat, yaitu masa kita sekarang ini. Masa kita menjadi para pemuda, syabab. Ini adalah masa kuatnya seseorang, enggak ada penyakit. Ya. Dan fisiknya dalam keadaan sehat. Kemudian setelah masa kuat tersebut, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah masa kuat, maka masuk masa yang berikutnya, yaitu masa lemah dan tumbuh uban di kepalanya. Ya khuluqu ma yasha. Allah ciptakan apa yang dia kehendaki. Ya. Masa sekarang ini, yang kalian sedang jalani sekarang ini, yang kita semua sedang jalani sekarang ini adalah masa kekuatan kita. Nanti setelah tua pasti melemah. Sebagaimana waktu kecil. Maka pergunakan sebaik-baiknya ini. Nggak ada yang bisa menjamin kita masih hidup. Sejam lagi, 2 jam lagi, sehari lagi. Nggak ada yang bisa jamin. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri iza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri.
berbekallah kalian dengan ketakwaan. Karena sesungguhnya kamu tidak tahu. Apabila malam telah gelap, apakah kamu bisa jamin kamu masih hidup sampai besok pagi? Tidak ada yang bisa jamin. Maka beribadahlah di masa sekarang ini. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ibtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan yang lain. Di antaranya apa? Wa an syababika qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada kita tentang para pemuda yang benar-benar merupakan para pemuda yang lurus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanita." Sesungguhnya Ibrahim itu seorang umat, dia seorang. Di masa itu di negeri Babil di Irak tidak orang yang bertauhid, semuanya musyrikun. Hanya Nabi Ibrahim yang bertauhid di masa itu, yang mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Yang lainnya penyembah berhala, termasuk ayahnya Nabi Ibrahim sendiri. Tapi Allah katakan Ibrahim itu adalah umat, dia sendiri. Tapi dikatakan oleh Allah sebagai umat. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah. Ibrahim itu adalah seorang umat yang tunduk dan patuh kepada Allah. Karena sifat-sifat baik terkumpul pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan berapa umur Ibrahim waktu itu? Masih sangat muda. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di masa itu. Ya, para penduduk negeri Babil mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Mereka mengatakan, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Yaitu ketika mereka pergi keluar dari kampung mereka untuk melakukan perburuan ataupun untuk melakukan pesta di luar kampung mereka, perayaan di luar kampung mereka. Dan mereka tinggalkan berhala-berhala mereka di tempat penyembahannya dalam keadaan sepi, tidak ada penjaganya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkannya. Ketika mereka kembali, mereka kaget luar biasa. Kemudian mereka berkata, siapa yang melakukan hal ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, atau kata mereka diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan, kami dengar seorang fata. Apa fata dalam bahasa Arab? Remaja laki-laki. Berapa umurnya kira-kira saat itu? Remaja laki-laki. Qalu sami'na fata. Mereka mengatakan atau mereka menjawab, kami mendengar seorang pemuda yazkuruhum, yang mencela Tuhan-Tuhan mereka tersebut. Ya, Tuhan yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri, yang tidak makan, tidak minum, ya, yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bergerak, dan mereka sembah itu. Dan itu dicela oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu sami'na fata yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Anak muda tersebut tidak terkenal, sehingga mereka mengatakan anak muda tersebut dipanggil Ibrahim, tidak terkenal di kalangan mereka. Tapi lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dia berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak seperti kita, sebagian kita pada sekarang ini, penuntut ilmu, malah kita yang kebanyakan melakukan maksiat. Ya, dalam Al-Quran juga Allah SWT kisahkan kepada kita tentang Ashabul Kahfi, ya, di mana di sebuah kerajaan semuanya musyrikun, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka yang bertauhid. Ya, hanya mereka Ashabul Kahfi ini, para pemuda yang bertauhid, jumlah mereka 7 orang. Ya, mereka ngumpul semuanya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala buat mereka tertidur selama 300 tahun lebih. Mereka berani mengatakan di hadapan rajanya bahwa mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Kata mereka, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, lan nad'u min dunihi ilaha. Rabb kami, Tuhan kami adalah Tuhannya langit dan bumi. Kami tidak akan pernah menyembah Tuhan selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Baca kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur'anul Karim, yang tahan dengan godaan. Ya, dengan godaan wanita khusus. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak tahan sama sekali. Dan lihat para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Kebanyakan para sahabat yang memeluk agama Islam di masa dakwahnya Nabi SAW, apakah orang-orang tua? Para pemuda. Enggak ada yang lebih tua dari Nabi SAW. Semuanya anak-anak muda. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, ya, dan sahabat-sahabatnya lainnya. Mereka adalah para pemuda
Sama kayak kita ini. Dan merekalah yang beriman pertama kali kepada Rasulullah SAW. Yang tua-tua menjadi pengikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang muda-muda lah yang mengikuti Rasulullah SAW. Begitu juga ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah. Apakah yang tua-tua dari mereka yang kemudian masuk Islam? Kebanyakan adalah anak-anak muda. Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat yang ketika dia meninggal, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad, di mana arasnya Allah Azza wa Jalla bergetar karena kematian seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'az. Berapa umurnya ketika meninggal? 37 tahun cuma. Masih muda. Tapi karena keimanannya, ibadahnya yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Masa muda ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Kalau sudah disia-siakan, tuanya nanti kayak apa? Ya. Tuanya tidak ada gunanya bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Pergunakan masa muda kalian ini sebaik-baiknya. Belajar sebaik-baiknya. Belajar pengetahuan agama, pengetahuan umum, belajar skill yang akan berguna bagi kalian dalam kehidupan kalian di masa yang akan datang. Jangan jadi beban bagi orang lain. Jangan jadi beban bagi orang tua kita sekalipun. Banyak anak-anak muda sekarang ini gerak aja malas. Olahraga aja nggak mau gitu. Ya, maunya duduk pegang HP, ya, duduk berjam-jam, itu dia mau tuh. Apalagi belajar. Luar biasa malasnya. Sekarang memang nggak terasa. Sekarang memang tidak terasa, tapi di masa yang akan datang, apa yang bisa dilakukan? Nggak ada. Kemampuan nggak punya, keahlian nggak punya, tenaga nggak punya, fisik lemah. Di saat itu dia akan jadi beban bagi orang lain. Dan itu jangan sampai terjadi pada kita semua. Seorang santri harus punya kemandirian, harus punya keterampilan, keahlian, kemampuan, pengetahuan. Dia harus punya segalanya. Terutama menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim menceritakan tentang orang-orang yang soleh. Apa pesan orang-orang soleh tersebut kepada anaknya? Di antaranya adalah menjaga solat 5 waktu. Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dari api neraka. Wa ahlikum, dan jaga keluarga kalian. Nara, dari api neraka. Lihat Nabi Ismail alaihissalam. Di mana Nabi Ismail alaihissalam, ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya untuk menjaga ibadah-ibadah yang wajib, terutama salat 5 waktu. Ya. Dan juga lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan keluarganya menjaga salat. Wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan ya keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabar di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan kemenangan itu adalah karena ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang muda-muda ini tidak mau salat, tambah banyak anak-anak muda yang tidak mau salat, apalagi masa tua. Bukankah sudah dikatakan bahwa seseorang menjadi tua di atas kebiasaannya di masa muda? Apa yang kalian biasakan masa muda ini, itu yang akan kalian bawa nanti di masa tua. Kalau biasa malas-malas, ya sampai tua malas. Ya. Kalau di masa tua, masa muda ini sering meninggalkan sholat, ya sampai tua juga akan sering meninggalkan sholat. Kalau masa muda sering melanggar aturan ini, aturan itu, dia langgar seenaknya, sampai tua menjadi orang-orang yang suka melanggar aturan. Itu sudah terbiasa. Ya. Sehingga dikatakan tadi bahwa anak-anak muda ini tumbuh di atas kebiasaan yang dibiasakan. Apa yang dibiasakan, itu yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita mesti berubah. Mesti menjadi lebih baik. Ibnu Mas'ud mengatakan, bagaimana saya tidak bersedih? Ya. Mengenai suatu hari di mana mataharinya tenggelam, kebaikanku tidak bertambah dan maksiatku makin bertambah. Kita harus menjadi lebih baik dari hari ini. Kalau ada dosa-dosa yang kita lakukan, kita mesti hapuskan dari catatan amal kita dan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ibadah-ibadah yang terlantar untuk kita lakukan, kita mesti perbaiki ibadah kita. Kita mesti perbaharui niat kita dalam talabul ilmi supaya menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini.
Setiap nasihat itu menuntut pengamalan dari kita. Dari saya dan juga dari kalian. Kita mesti amalkan. Tidak ada gunanya ilmu kalau tidak diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.